Sampurasun, salam damai seluruh alam. Saudara-saudari, Baraya Reja Rahasia, Baraya Channel Sanggama dimanapun berada. Konten kali ini saya menyuguhkan referensi berpikir untuk bagi yang berkenan mengkaji dan mengolah kembali mengenai mengenal diri, mengenal Tuhan. Konten ini sambungan dari konten sebelumnya. Konten di Sanggama saling keterkaitan, saling keterhubungan. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan logo lonceng, like, komen, dan share. Bagikan ke siapapun, orang-orang yang belum mengetahui, saudara-saudari Baraya Reja Rahasia yang belum mengetahui bahwa Reja Rahasia berkonten di channel terbaru Sanggama. Inilah dia, mengenal diri, mengenal Tuhan. Hatur nuhun, saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya Channel Sanggama dimanapun Anda berada. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Ini sebuah kalimat atau kata yang sudah tidak asing lagi ya, didengarkan, bahkan saya sendiri dari kecil sudah mendengarkan, apalagi saudara-saudari Baraya semua yang jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar, dan jauh lebih berwawasan tentang ini. Saya hanya membagikan referensi saja atau suguhan perbendaharaan. Mengenali diri, mengenali Tuhan. Seperti apa sih orang yang sudah mengenali diri? Apa sih tandanya orang yang mengenali diri? Lalu ketika bicara diri, diri itu yang mana? Banyak juga orang yang berkata dari segala macam keagamaan, aliran kepercayaan dan keyakinan bahwa diri ini bukanlah pikiran, dirimu bukan perasaan, dirimu bukan raga, dan banyak lagi. Lantas yang mana diri itu? Bukan perasaan, bukan pikiran, bukan nama, bukan identitas. Baik itu identitas yang menempel pada diri, Reja Rahasia, apakah itu diri? Bukan, itu identitas. Yang nempel di Reja Rahasia, wah banyak YouTuber, ada yang menyebutkan praktisi supernatural, ada yang menyebutkan seniman, pantomim, aktor juga, dan lain sebagainya. Belum lagi ada yang dosen, dokter, insinyur, ataupun gelar-gelar keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Apakah itu diri? Itu bagian dari diri. Itu perangkat atau pelengkap dari diri. Segala emosi, segala pemikiran, berikut juga hasil ciptaan, itu pun bagian dari identitas diri. Maka kalau diklasifikasikan ada identitas, ada personalitas. Personalitas melibatkan anak, hubungan darah, kepercayaan dan keyakinan, yang ketika teori atau pengetahuan didapatkan, dipraktekkan menjadi dirinya. Secara simpel sederhana, diri itu adalah semua hal yang ketika kita lahir sampai kita berkesadaran, sampai kita mengenali dualitas dualisme, kebenaran kesalahan, baik buruk, hitam putih, yin dan yang, sifat sakti, sampai kita betul mengenali itu dan utuh. Karena si diri ini adalah yang murni. Ketika identitas dan personalitas ada dalam kehidupan, maka itu perlu menjalani sebuah kemurnian.
Itulah yang disebut tahapan-tahapan step mengenali diri. Maka ada istilah yang mengatakan selesai dengan dirinya. Pasti sudah mendengarkannya. Nah, ini banyak argumen ataupun versi-versi atau tafsir-tafsir tentang sudah selesai dengan dirinya. Dan selesai dengan dirinya ini tentunya melibatkan apa? Perjalanan diri. Selesai dengan dirinya dalam artian raga yang berpisah dengan nyawa meninggal. Namun ketika raga meninggalkan nyawa, kita meninggalkan apa? Warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak keturunan? Bisakah kita seperti nenek moyang kita yang meninggalkan mewariskan keilmuan, kaweruh, dan lain sebagainya? Ketika dalam Jawa Barat ada istilah diaping dijaring oleh karuhun, kita nanti akan menjadi karuhun. Lalu kita kapan bisa menjaring dan mengaping? Kapan kita bisa mengayomi, merangkul, membimbing setelah raga ditinggalkan nyawa? Secara sederhana, kalau untuk mengenali diri jangan terlalu jauh dalam ranah-ranah yang fantasi atau ranah-ranah yang jauh sekali masuk ke lapisan-lapisan diri yang lain. Kenali dulu identitas dan personalitas. Kamu ini seseorang yang seperti apa ketika menghadapi sebuah hinaan, pujian, menghadapi masalah, apa yang kamu respon? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu berpikir? Bagaimana pikiran dan perasaanmu? Mulai dengan seperti itu. Mulai mengenali dari emosi yang hadir, yang ada dari setiap kejadian yang kamu alami dalam kehidupan. Salah satu orang yang sebutlah selesai dengan dirinya dalam fase-fase tertentu, ketika seorang lelaki atau seorang wanita sudah selesai dengan dirinya, ketika dia berangsur untuk melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan berkeluarga, maka dia akan mengerti, mengenal, lalu paham apa fungsi dan kegunaan sebagai suami, sebagai istri. Tanpa perlu diperintahkan, tanpa perlu untuk diatur, karena sudah menemukan aturan-aturan dirinya, karena sudah lepas dari ketakutan. Kehidupan berawal setelah ketakutan berakhir. Maka ketika ada banyak traumatik, kekecewaan, luka batin yang sejak dari kecil hingga dewasa lalu jenjang pernikahan itu belum tuntas, belum beres. Itulah yang disebut salah satunya selesai dengan dirinya. Sudah selesai belum dengan traumatik? Dengan luka batin? Dengan masalah-masalah yang hadir dari kesalahan-kesalahan yang diciptakan diri sendiri? Itu salah satu selesai dengan dirinya. Maka ketika mengenali diri, kenali dulu emosimu, pikiranmu. Kamu kalau dipuji seperti apa? Kamu kalau dihina seperti apa? Kamu kalau mendapatkan sebuah kegagalan bagaimana? Menerima sebuah keberhasilan seperti apa? Terus gali, terus. Itulah akhirnya nanti mengenali Tuhan yang senyata-nyatanya. Jangan terlalu jauh dulu Tuhannya seperti apa, bagaimana di ranah imajinasi pikiran. Tuhan yang nyata adalah orang tua kita sendiri, dari ibu, dari bapak. Karena manusia tidak ada yang diciptakan, tapi dilahirkan. Dan ketika terlahir ada proses. Dari mulai sel, hormon, dari sperma saja sudah hidup, maka dia bisa mengetahui arahnya masuk ke rahim, bercampur dengan sel telur. Maka ketika ada istilah bangkit kesadaran, tambahlah pengetahuan. Tambah pengetahuan bukan dari luar diri, justru akan terus bertambah. Muncul dari pustaka dirinya. Itulah orang yang mengenali diri, salah satunya selesai dengan dirinya, selesai dengan traumatiknya. Ketika selesai sesuatu, maka akan menambahkan, akan dapat tambahan pengetahuan atau kaweruh seperti reward atau hadiah, anugerah. Tapi tidak atau jangan dinanti-nanti diharap-harapkan. Maka yang data yang hadir bukan kecerdasan pengetahuan dari semesta, dari kesenyataannya yang disebut Tuhan, yang disebut diri. Sering mendengar mungkinnya ada istilah Gusti.
Kalau di nenek moyang Nusantara kita, itu penyebutan yang banyak menjadi salah kaprah. Ada Gusti bagus-bagus neng hati gitu ya. Makanya ketika bicara Gusti, banyak juga orang Bali bernama Gusti, sebutannya Gusti. Gusti dan Pangeran itu berbeda. Itu hanya sebuah sebutan, istilah penghormatan, penghargaan. Apakah kita bisa menyebutkan kepada Pangeran di Penogoro, Gusti di Penogoro? Kan tidak. Ada juga menyebut Gusti guru sejati. Siapakah guru sejati? Ya dirimu sendiri. Maka kalau kamu mengenali dirimu, kamu bertemu dengan guru sejatimu, nanti akan mengenal juga sejatinya guru. Tapi yang lebih awal, jangan jauh dulu untuk mengenali diri. Jangan prematur. Ke dalam jangan prematur, keluar jangan prematur. Kenali dulu emosimu, cara berpikirmu, cara responsifmu, dan cara bereaksimu terhadap segala apapun yang terjadi. Sehingga ketika sudah mengenal diri pada fase tahapan tertentu, kita akan mengenali kesalahan kebenaran, kesadaran berkesadaran. Lalu kita pun akan meraih naik level dari jalma ke manusia, manusia ke wong, wong ke siwong, siwong wastu siwong. Barulah kita bisa disebut di tingkat manusia yang sudah berperi kemanusiaan pun kita akan dapat mampu secara alami menjadi berketuhanan sebagai wakil-wakil untuk mengharmoniskan atau hidup dengan harmonis dan melestarikan setiap bagian-bagian unsur kehidupan yang ada. Maka ketika ada yang mengatakan sudah mengenali dirinya, lihat saja laku tindakannya. Lihat saja tandanya bagaimana orang itu ketika dia tidak ada atau ada dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah tempat. Adanya dia berfungsi sebagai apa, adanya dia seperti apa. Kan banyak ya, ada juga manusia yang ketika dia datang tuh, dia lagi, kenapa datang sih? Ada yang begitu. Atau ketika orang itu nggak ada, wah nggak rame nih. Dirindukan kehadirannya. Dan dirindukannya ini bukan karena pemberian materi, bukan karena apapun yang dengan pikiran perasaan, tapi secara daya, atau istilah sekarang energi. Mengenali diri, mengenali Tuhan. Ini hanya teori. Ketika memerlukan langsung, maka praktek yang dikerjakan. Teknik. Dan teknik ataupun praktek itu tidak bisa dijelaskan. Hanya pengantar. Apapun yang saya sampaikan tadi, bagaimana? Tentunya kalau tanya cara, praktek. Mari praktek bersama. Mari belajar bersama. Mari menerapkan teknik bersama. Agar bersama-sama saling mengisi, melengkapi ketidakutuhan diri masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Kita saling menyempurnakan. Saling mengisi, saling mengutuhkan. Saling mengesahkan. Kalau manusia sudah mengenal Tuhannya, maka dia akan berketuhanan, akan berperi kemanusiaan. Segala apapun yang dia lakukan, maka dia akan selalu ada pemikiran untuk bagaimana apa yang sudah dia konsumsi, itu pun dia akan bisa memberikan kontribusi kepada alamnya, kepada apapun. Karena kita semua hasil dari konsumsi. Mau daging, mau sayuran, mau udara, mau apapun. Itu pinjaman semua. Manusia yang sudah mengenal Tuhan, maka apapun yang dilakukan akan begitu secara alami paham apa yang harus saya berikan. Ada terima, ada kasih. Sudah menerima apa yang saya kasih. Maka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, mencari uang dan sebagainya, bukan tidak boleh kita punya uang yang banyak, punya rumah yang mewah, mobil yang keren. Tapi apa yang kita terima, tanyakan apa yang kita kasih. Itulah menghidupi kehidupan. Salah satu tanda manusia sudah mengenali diri, mengenali Tuhan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Silakan subscribe, tekan logo lonceng, like, komen, dan share. Bahagia, sejahtera, damai, sentosa, panjang umurnya, serta mulia, berlimpah. Di sini senang, di sana senang, dimanapun senang. Segalanya, semuanya, selamanya. Sarja Rahasia, sampai ketemu lagi Baraya di channel Sanggama selanjutnya dan konten selanjutnya.
Sampurasun. Salam damai seluruh alam.